Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Kali ini aku akan membacakan cerita Dokter Jenius bab 5353. Air danau misterius ini seperti senjata gadis itu dan berubah menjadi bentuk serangan yang berbeda dengan perbedaan sidik jari gadis itu. Pada awalnya Alexei hanya tidak ingin mengekspos kekuatan magisnya dan memilih untuk menghindarinya lagi dan lagi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada penindasan latihan sekte luar di sekte Xuan Yi ini. Dan banyak latihan telah dibatasi dan tidak mungkin untuk menggunakan semuanya. Wajah Alexei saat ini juga berubah dari main-main awal menjadi perlahan menjadi serius dan serius. Jika basis kultivasi tidak dapat digunakan, apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi gadis pembunuh di depannya ini? Klan Xuan Yi pernah menjadi paksi terkenal di seluruh surga dan domain manusia. Dan awalnya didasarkan pada peluang besar leluhur Xuan Yi yang pernah memperoleh atasan. Hanya setengah dari sutra hati Xuan Tian, hal ini dikabarkan menjadi kekuatan magis kuno yang digunakan oleh Dewi Dunia Atas. Di antara mereka, metode operasi napas dalam yang khusus untuk misterius telah memungkinkan Xuan Yi Men untuk menggunakan hanya 100 tahun untuk membuat pesta di alam surga dan laki-laki. Dan sutra hati Xuan Tian ini di bawah studi yang sungguh-sungguh dari Patriark Xuan Yi membentuk metode kultivasi 5 elemen Xuan Tian dan satu set jurus pamungkas Xuan Tian Jade Palm. Sembunyikan? Haha, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Biarkan Anda melihat seberapa kuat Xuan Yunji saya. Pada saat ini wajah menawan Xuan Yunzi penuh dengan kebencian. Dia berlatih di 5 elemen air Xuan Tian. Basis kultivasi berada di lapisan ke-8 dari alam nyata. Di danau misterius ini, dia seperti roh di dalam air. Bagaimana dia bisa mentolerir Alexei menghindar sepanjang waktu? Alexei juga mengatakan bahwa dia menderita saat ini. Di satu sisi, teknik kultivasi dan kultivasinya terbatas. Dan di sisi lain, dia tidak dapat memaksa tembakan agar tidak mengungkapkan identitasnya terlebih dahulu dan menempatkan Xiao Huang dalam bahaya. Di mata Xuan Yunzi, Alexei seperti anggota keluarga Xuan dengan kekuatan biasa-biasa saja dan alam semesta yang biasa-biasa saja, tetapi dengan hati yang jahat. Duri es air Xuan Tian. Suhu air danau Xuan yang masih sedikit panas turun tajam saat ini. Air danau yang semula mengalir telah berubah menjadi es hampir seketika dan bahkan pepohonan di sekitarnya tertutup lapisan es. Duri di danau yang membeku, potongan es sebening kristal membelah langit dan terbang menuju Alexei dalam sekejap. Alexei buru-buru menyesuaikan sosoknya dan menghindar di antara duri es yang menutupi langit dan bumi. Dan untuk sementara dia terburu-buru. Pedang jahat itu hampir meledak dan ditahan oleh Alexei dengan paksa. Tetapi es menyapu seolah tanpa lelah menggosok melewati tubuh Alexei. Sedikit noda darah terbentuk di kulit Alexei. Xuan Yunzi baru saja menunjukkan senyum puas. Selama orang ini terbunuh di sini, tidak ada orang ketiga yang akan tahu apa yang terjadi hari ini. Tapi segera ekspresinya berubah. Luka anak ini dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap. Sungguh kekuatan hidup yang mengerikan. Warna es di matanya berangsur-angsur menebal dan niat membunuh bahkan lebih intens. Ada jejak sumber cahaya Xuan Tian di telapak tangannya, dan aura misterius dari seluruh danau Xuanhu benar-benar mengalir ke telapak tangannya satu demi satu. Itu bahkan menjadi jejak hukum air. Telapak tangan yang awalnya ramping, sekarang seperti Buddha suci, memiliki lingkaran cahaya yang murni dan tanpa cacat. Xuan Tian Jade Palm. Xuan Yunzi sebenarnya secara langsung mengorbankan Xuan Tian Jade Palm, jurus pamungkas terbesar Xuan Yi. Telapak giok secara bertahap membesar di kehampaan dan kemudian membombardir Alexei di atas air danau Xuanhu. Situasi penghancuran yang kering dan busuk ini adalah satu-satunya trik. Dia ingin membunuh Alexei di tempat. Telapak tangan raksasa itu menampar permukaan air, membentuk gelombang besar yang naik ke langit, hampir menyentuh kubah. Xuan Yunzi melihat ke bawah ke tempat Alexei berdiri sebelumnya. Senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Tidak peduli siapa kamu, ini adalah akhirmu. Tepat ketika Alexei hendak melepaskan pedang jahat dan menggunakan kekuatan misteriusnya, suara Dewa Laut Bintang datang lagi. Wah, aku akan mengambil tindakan. Gadis ini berani menodai sistem pembuangan limbah. Alexei sangat gembira dan detik berikutnya matanya berubah. Ini adalah napas Dewa Lautan Bintang. Itu adalah napas dari Master Air. Xuan Yunzi yang awalnya mengira dia telah berhasil,
jelas menemukan sesuatu. Matanya yang indah melebar lagi karena Alexei masih berdiri di tempat dengan pukulan seperti itu dirindukan mustahil. Xuan Yunzi hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Di seluruh sekte Xuanyi, basis kultivasinya dapat dianggap sebagai kelas berpangkat tinggi. Dengan kekuatan danau Xuan, dia bahkan bisa melompat dan bertarung. Pada saat ini, semut di mulutnya benar-benar menghindari gerakan membunuhnya. Pada saat ini mata Alexei menyipit dan aura mengerikan meletus. Ini seperti berada di dalam air. Kekuatan lautan bintang yang menelan gunung dan sungai telah dimiringkan dari jari-jarinya. Xuan Hu yang awalnya sangat patuh, sekarang langsung di luar kendali Xuan Yunzi di bawah pengaruh kekuatan laut bintang. Di bawah pengadukan kekuatan laut bintang, air Xuan Hu membentuk tombak perang yang jatuh langsung ke leher Xuan Yunzi. Hanya ada satu hal yang tersisa, Xuan Yunzi pasti akan mati. Pada saat ini, Xuan Yunzi tampak ketakutan dan menatap mantra di depannya dengan tak percaya. Dia sepertinya telah melihat hukum air lengkap yang hanya bisa dikuasai di dunia nyata. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang pernah bisa mengambil danau misterius ini di luar kendalinya. Bahkan kakeknya sendiri. Ini karena garis keturunannya yang unik dan dia memiliki kondisi unik untuk budidaya sistem air. Pada saat ini tombak perang dengan gelombang air melayang di atas lehernya dengan sangat akurat, hanya satu trik. Apa keterampilan air yang kuat ini? Siapa kamu? Pikiran Xuan Yunzi penuh dengan keajaiban yang ditunjukkan Alexei saat ini, dan dia tidak peduli dengan situasinya sama sekali. Siapa kamu? Alexei bertanya secara retoris, sepertinya identitas gadis itu tidak sederhana. Kamu bahkan tidak tahu identitasku. Kakekku adalah leluhur Xuanyi. Alexei merenung, dan seperti yang dia harapkan, identitas gadis ini benar-benar tidak sederhana. Tetapi bagaimana dia bisa bertemu Xia Huang melalui dia? Tidak bagus. Alexei langsung menemukan suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya datang bersamaan. Tampaknya tertarik oleh gerakan yang disebabkan oleh dia dan Xuan Yunzi sebelumnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk muncul. Alexei tidak peduli tentang Xuan Yunzi. Manik-manik air yang tenang muncul kembali di tangannya, dan seluruh orang telah berubah menjadi air lagi. Kakak senior, pakar Xuanyi yang tak terhitung jumlahnya tidak mendekat dengan paksa. Mereka sudah tahu kebiasaan mandi Xuan Yunzi. Jika mereka melangkah dengan gegabah, para leluhur pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun dengan suasana pertempuran yang begitu kuat, mereka benar-benar khawatir bahwa Xuan Yunzi akan berada dalam bahaya. Mundur untukku, aku hanya berkultivasi. Bertentangan dengan harapan Alexei, Xuan Yunzi hanya meluruskan rambutnya dan berteriak dengan murung. Kakak senior, tetapi kami baru tahu bahwa formasi telah berubah dan ada semangat juang yang kuat muncul. Saya tidak tahu tentang Anda. Saya memiliki beberapa wawasan dan melakukan beberapa latihan sihir. Xuan Yunzi dengan santai berpura-pura dan bahkan sengaja atau tidak sengaja, dia melirik Alexei di dasar air. Kakak senior, jika nyaman bagi Anda, kami akan menyelidiki untuk Anda. Namun sebelum kata-kata itu selesai, di detik berikutnya air danau Xuan melonjak. Suara dingin Xuanyi bergema. Kalau begitu jangan mundur, murid tidak berani. Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang dapat menyeberangi aula penegakan hukum dan membobol saya? Alexei hanya kembali ke pantai setelah merasakan bahwa orang-orang kuat telah pergi. Xuan Yunzi telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendandani pakaiannya dengan rapi. Pada saat ini, kecuali rambutnya, dia tidak bisa melihat noda air. Pada saat ini, Xuan Yunzi menatap Alexei dengan penuh harap, seolah-olah adegan absurd itu belum pernah terjadi sebelumnya. Alexei juga menatap Xuan Yunzi dengan curiga. Untuk sementara dia tidak tahu obat apa yang dijual gadis itu di labu. Dia tidak berpikir bahwa ketika dia melihat tubuh orang lain, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Bakat dan status Xuan Yunzi ditakdirkan untuk menjadi sangat tinggi. Melihat Alexei datang pada saat ini, Xuan Yunzi menunjukkan senyum dan tiba-tiba berkata, "Siapa kamu? Apa latihan berbasis air yang baru saja kamu lakukan?" Hah? Alexei tiba-tiba bingung dengan pertanyaannya. Hanya kemudian dia menyadari bahwa gadis ini adalah idiot bela diri seperti Ju Yuan. Baru saja pemandangan yang menghancurkan dari Dewa Laut Bintang. Satu gerakan mematahkan jurus pamungkas terbesarnya yang jelas-jelas memukulnya dengan keras. Melihat bahwa Alexei tidak berbicara, Xuan Yunzi mendekati Alexei sedikit dan berkata dengan cukup bersemangat, "Baru saja saya merasa bahwa air di Danau Xuan mengandung kekuatan yang lebih murni dari sistem air. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu?"
Suan Yunci benar-benar tenggelam dalam serangan tombak tipe air barusan. Menjentikan jari-jarinya, air danau Xuanhu sekali lagi membentuk penampilan tombak perang kental yang baru saja jatuh ke Taisu. Hanya mirip dalam penampilan tetapi tidak dalam semangat. Apakah kamu mengkhususkan diri dalam seni bela diri berbasis air? Alexei tidak bisa menahan diri untuk bertanya melihat penampilannya yang bersemangat meskipun dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Ya, garis keturunan saya istimewa. Kakek berkata bahwa saya adalah roh air yang sunyi dan saya hanya bisa berlatih latihan berbasis air dalam kehidupan ini. Mata Suan Yunci tulus, sederhana dan lugas. Hati Alexei tergerak. Cucu dari leluhur Xuan Yi adalah seorang praktisi yang sederhana. Tampaknya keluarga Xuan Yi tidak dapat ditutup, membuat para murid lebih murni. Mata Alexei menyipit dan dia berpikir sejenak bagaimana dia bisa bertanya padanya tentang keberadaan Xiao Huang. Melihat ekspresi kusut dan kontradiktif di wajah Alexei, Suan Yunci berpikir bahwa ini adalah rahasia sekte dan tidak dapat diungkapkan, dan dengan cepat menambahkan, "Jika Anda bersedia mengajari saya sihir seni bela diri seperti itu, saya bersedia untuk menyembahmu sebagai guru." Alexei hampir tidak ragu-ragu, berani mempercayai telinganya. Ada terlalu banyak orang yang berbahaya dan licik di dunia, dan dia sudah lama tidak melihat orang yang begitu sederhana. Dan yang lebih penting, begitu dia menerima magang murahan ini, bukankah itu selangkah lebih dekat untuk menemukan Xiao Huang? Meskipun Alexei senang, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia tidak peduli, dan berkata dengan ringan, "Sebagai tuan muda Xuan Yi, Anda ingin menyembah saya sebagai guru?" "Saya tentu ingin menjadi guru." Kakek mempelajari Xuantian. Sutra hati membentuk metode latihan 5 elemen Xuantian, tetapi dia benar-benar tidak memiliki energi dalam mempelajari seni bela diri berbasis air. Xuan Yi menjelaskan, seolah-olah dia takut Alexei tidak akan mempercayainya. Dia buru-buru menambahkan, "Jika Anda bersedia menerima saya sebagai murid dan mengajari saya teknik yang lebih kuat ini, saya pasti tidak akan mengungkapkan keberadaan Anda kepada Xuan Yimen. Saya dapat membuat sumpah surga." Alexei tersenyum. "Oke, karena jika Anda begitu gigih, maka saya akan menerima Anda sebagai magang." Dengan magang murahan ini melindunginya, Alexei merasa bahwa setidaknya dia memiliki izin untuk masuk dan keluar dari pintu misterius dengan bebas. "Tuan, bisakah Anda memberitahu saya apa kekuatan yang terkandung dalam tombak perang ini sebelumnya?" Suan Yunci segera tersenyum dan bertanya setelah Alexei, "Kekuatan lautan bintang." Alexei mengungkapkan ekspresi yang tak terduga. "Pikirkan baik-baik tentang ritme seni bela diri yang baru saja kamu tembak untuk gurumu, dan lihat apakah kamu telah mendapatkan sesuatu." Suan Yunci mengangguk lagi, dan di lautan pengetahuan adegan tadi telah diulang lagi. Tombak perang yang penuh dengan kekuatan laut bintang dilepaskan dari tangan lawan lagi, dan samar-samar menyentuh lehernya. Kekuatan lautan bintang, kekuatan lautan bintang. Alexei melihat tatapan Suan Yunci yang terobsesi dan serius, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas bahwa gadis cantik yang tidak kalah dari wanita manapun ternyata adalah seorang idiot seni bela diri seperti Ju Yuan. "Tuan, saya mengerti. Kekuatan Xinghai adalah kekuatan guntur dan kilat yang mengumpulkan kekuatan cahaya bintang, dan ketika digunakan, itu memadatkan kekuatan batin Xuanhu." Suan Yunci memandang Alexei dengan gembira, dan itu hanya saat ini. Dia telah mengerti begitu dalam. Dia sangat baik, dia sangat berbakat dalam seni bela diri air. Sayangnya tidak ada master yang baik. Jika aku tidak terjebak, aku akan bersedia menerimanya sebagai murid. Di telinga Alexei, gadis ini benar-benar memiliki bakat unik untuk air. Alexei tahu bahwa Lu Taisu selalu sombong dan sembrono, dan sangat bagus bahwa Suan Yunci bisa mendapatkan evaluasi seperti itu darinya saat ini. Ya, tidak buruk. Alexei mengenakan penampilan seorang master. Anda dapat menelan kekuatan misterius ini sendirian, merasakan hukum lautan bintang yang saya gunakan, dan menikmati metode koneksi sistem air ini. Suan Yunci mengangguk lagi, wajahnya ditutupi dengan senang. Jika ekspresinya saat ini jauh ke mata keluarga Suan, dia pasti akan kagum bahwa kecantikan Bingsan yang begitu terobsesi dengan latihan akan memiliki senyum yang cerah. "Tuan, ini sudah larut. Aku akan membawamu kembali ke istana untuk beristirahat." Suan Yunci berkata dengan rendah hati saat ini, dan membawa Alexei ke istana Xuan Yi-nya. Alexei melihat lingkungan dengan hati-hati sepanjang jalan dan mengingat semua jalan berliku di dalam hatinya.
Namun dia tidak menyadari sama sekali bahwa sosok dalam kegelapan mengikuti jauh di belakang Alexei dan Xuan Yunzi. Di aula Xuanzi, "Tuan, duduk dulu dan aku akan memesan seseorang untuk membuatkan teh untukmu." Alexei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Keberadaan Xiao Huang tidak diketahui, jadi dia tidak berminat untuk minum teh saat ini. Tiba-tiba sebuah mutasi menonjol. Ada gerakan di luar. "Ini istana Xuanzi. Apakah kamu berani menerobos masuk?" Ada suara keras dari luar istana. Alis Xuan Yunzi berkerut. Semuanya benar-benar tidak berjalan baik hari ini. Pada saat ini, siapa lagi yang berani menjadi liar di wilayah mereka sendiri? Aula penegakan hukum Anda benar-benar wajah besar, dan istana Tuan Muda bahkan berani menerobosnya. Aula penegakan hukum kami adalah untuk melindungi keselamatan Xuan Yimen. Kami menerima laporan bahwa rahasia bahwa seseorang menyelinap ke Xuan Yimen, dan kami harus menyelidiki secara menyeluruh. Jadi maksudmu, Tuan Muda menyembunyikannya dengan sengaja? Bawahanku tidak berani. Aula penegakan hukum juga untuk melindungi keselamatan Tuan Muda. Pelayan Xuan Yunzi dan murid aula penegakan hukum berdebat tanpa henti. Xuan Yunzi memandang Alexei dengan sedikit malu. Dia baru saja memberitahu Alexei bahwa dia adalah orang yang paling terhormat di seluruh keluarga Xuan. Pada saat ini, aula penegakan hukum menjelaskan bahwa itu ingin menampar wajahnya. Ekspresi cemberut muncul di wajahnya dan dia berjalan ke pintu dengan marah. Aula penegakan hukum ingin secara paksa masuk ke istana Xuanyi saya? Suara yang tidak marah dan sombong membawa kelembutan yang unik bagi wanita. Para murid dari aula penegakan hukum buru-buru menundukkan kepala mereka, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. "Hari ini saya ingin melihat siapa yang bersikeras memasuki aula Xuanyi saya." Meskipun Xuan Yunzi mengatakannya dengan ringan, cahaya samar sumber cahaya Xuan Tian sudah beredar di antara telapak tangannya, dan kekuatan hukum tetap ada di dalamnya. Napasnya menyeduh hingga ekstrim. Pada saat ini, Ying Luji perlahan menyebar ke arah murid-murid balai penegakan hukum. Ada ancaman telanjang. Merasakan kekuatan Xuan Yunzi, ekspresi semua orang sedikit berubah. "Kakak senior, ayo segera pergi." Para murid dari balai penegakan hukum juga sangat sering bertemu dengan Peng Jiro. Melihat bahwa Xuan Yunzi akan melakukan gerakan pembunuhan saat ini, mereka buru-buru pergi. Mereka tidak hanya tidak berani menyinggung Xuan Yunzi, tapi mereka juga tidak berani menyinggung leluhur klan Xuan Yi di belakang Xuan Yunzi. Jika murka leluhur, mereka bahkan tidak akan pernah ingin keluar dari pintu misterius hidup-hidup. Pada saat ini, sosok manusia yang menyelinap di belakang Alexei dan Xuan Yunzi telah muncul di istana kepala Xuan Tian dengan alis rendah yang enak dipandang. Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, "Ayah, orang itu sama sekali bukan murid klan Xuan saya. Dia bernama Yunzi dan dia juga seorang seniman bela diri yang mengendalikan sistem air. Sangat mungkin dia menginginkannya untuk menghilangkan Yunzi dari darahnya." "Oh, Yunjan, apakah kamu yakin?" Penjaga gerbang balai penegakan hukum tidak ada yang aneh. Kepala Xuan Yi baru saja kembali ke istana. Dia telah melindungi hukum selama leluhur Xuan Yi sebelumnya, tetapi dia tidak berharap untuk kalah, dan leluhur juga kehilangan satu labu giok putih dalam suasana hati yang buruk saat ini. "Ayah, saya yakin bahwa Yunzi memiliki status terhormat, adalah tuan muda dari klan Xuan saya, dan juga adik perempuan senior di mata banyak murid. Dia tidak boleh didambakan oleh orang luar." Mata Xuan Yunjan penuh cemburu. Dia awalnya adalah telapak tangan putra sekte, tetapi kursi tuan muda sekte Xuan akan jatuh di kepala Xuan Yunzi. Semua ini hanya karena kakeknya adalah leluhur Xuan Yi. Kapan bakat dan seni bela dirinya kalah dari Xuan Yunzi. Kali ini Xuan Yunzi secara pribadi membiarkan orang luar memasuki sekte Dao, dan bahkan jika dia tidak bisa memenangkan posisi tuan mudanya, dia harus kehilangan lapisan kulit. Kecemburuan telanjang hampir membuat Xuan Yunjan kehilangan akal sehatnya. Selama bertahun-tahun, aura Xuan Yunzi begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas siang dan malam. Karena itu masalahnya, aku akan pergi melihatnya. Xuan Yi telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun, dan tidak ada orang luar yang tidak bersih yang tidak diizinkan masuk. Jika itu benar, ini adalah kekotoran batin sekte Xuan Yi. Xuan Yi, kepala sekte, berjalan pergi dengan putaran jari, dan seseorang telah memanggil para tetua balai penegakan hukum untuk pergi bersamanya. Dalam beberapa napas, beberapa sosok muncul di istana Xuan Yunzi.
dan Suan Yunsi jelas merasakan sesuatu. Alisnya sedikit berkerut. Detik berikutnya, bukan omong kosong, dia pergi ke satu arah. "Paman Sekte Master, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini?" Suan Yunsi berjalan keluar dari istana dengan cepat. Dia tampak sedikit bingung. Bagaimanapun juga, dia tidak tahu persis apa identitas Alexei, tapi dia harus melindungi Alexei saat ini, hal yang harus dilakukan. Kepala Suan Yi memandang Suan Yunsi di depannya dan tersenyum sedikit. "Yunsi, apakah latihannya berkembang selama ini?" Dia pura-pura bertanya, tetapi langkahnya semakin cepat juga mengikuti. Suan Yunsi mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi dengan lembut diblokir oleh kepala Suan Yi. Tekanan tak berujung melonjak dan setengah dari tubuhnya sudah memasuki istana dalam sekejap. Pada saat ini, Alexei jelas ditemukan oleh semua orang. Anda harus tahu bahwa sangat sedikit pria yang bisa masuk ke istana Suan Yunsi dengan santai. Lebih penting lagi, Alexei tidak memiliki sedikit pun napas Suan Yi di tubuhnya. Pasti orang luar. Bagaimana mungkin Sekte Suan Yi memiliki alam semesta? Wah, siapa kamu? Penatua Balai Penegakan Hukum langsung waspada dan dia belum pernah melihat pemuda di depannya. Sebaliknya, Alexei menunjukkan senyum tipis dan berkata dengan tenang, "Aku teman Yunsi." Kepala Suan Yi langsung melewati Alexei, duduk di atas tahta dan memandang Alexei dari atas ke bawah. "Laki-laki," dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "bagaimana kamu bisa masuk?" Alexei menatap kepala Suan Yi. Ada sedikit napas kuning di tubuhnya dan ekspresinya serius. Bisakah dikatakan bahwa Xiao Huang bersamanya sebelumnya? Jadi sekarang setelah Xiao Huang menggunakan pukulan terkuat, bagaimana sekarang? Saya dari Xuan Hu." Alexei ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata dia tidak ingin menjelaskan tujuan masuknya ke pihak lain. Jadi dia hanya bisa mengedipkan mata pada Suan Yunsi. Suan Yunsi juga sedikit kewalahan saat ini. Dia tidak tahu siapa Alexei, dari mana dia berasal, dan dia bahkan tidak tahu nama Alexei. Setelah beberapa lama, Suan Yunsi akhirnya datang dengan tindakan balasan. Bibir merahnya sedikit terbuka. "Tuan, saya membawanya ke sekolah Suan Yi." Detik berikutnya, suasananya langsung menjadi kusuk. "Yunsi, omong kosong apa ini?" Kepala wajah Suan Yi langsung pucat pasi dan dia memandang Suan Yunsi dengan sedikit ketidaksenangan. Gadis ini sudah lama tidak meninggalkan pegunungan Suan Yi. Dia benar-benar tertunda oleh latihan saya dan saya bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Penatua Aula Penegakan Hukum melangkah keluar baginya. Ketika orang luar masuk ke pintu misterius, dia harus mengambil tanggung jawab utama. "Nak, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan menyelinap ke pintu pertama Suanku? Atau apa rencanamu untuk tuan muda misteriusku? Bunuh saja dia." Alexei tidak ingin memiliki konflik dengan Suan Yi, jadi dia hanya bisa menjawab, Saya juga berlatih sistem air dan saya memiliki garis keturunan yang mirip dengan Yunsi. Saya bertemu Yunsi bertahun-tahun yang lalu. Saya hanya ingin menjelajah latihan berbasis air yang baru dikembangkan dengannya." "Omong kosong apa?" Kepala Suan Yi melotot dengan marah. "Suan Yi-ku terlepas dan aku masih perlu mempelajari latihanmu yang tidak populer." Para tetua dari Aula Penegakan Hukum juga bergegas. Dia berkata, "Kamu pasti serakah akan darah tuan mudaku, jadi kamu menyelinap masuk." Ketika Suan Yunsi mendengar bahwa keduanya serakah dan merencanakan satu persatu, dia tidak memikirkan adegan di air sebelumnya, dan warna merah tua langsung menutupi seluruh pipinya. Anak ini menolak untuk menjelaskan. "Tolong bunuh dia untuk menjaga keamanan klan Suan saya." Penatua Balai Penegakan Hukum tahu bahwa Suan Yunsi melindungi Alexei, tetapi saat ini dia sudah membentuk aliansi dengan Suan Yunjan, tidak berniat meninggalkan Alexei cara untuk bertahan hidup. Sekte guru? Itu benar-benar tidak mungkin. Dia memang mendiskusikan seni bela diri dengan saya selama perjalanan ini. Dengan bantuannya, saya pasti akan bisa naik ke tingkat berikutnya. Mata Suan Yunsi dengan gugup, kecuali leluhurnya hadir. Jika tidak, dia tidak bisa membantu kepala Suan Yi sama sekali. "Tuan Sekte, putra ini pasti telah menguasai metode masuk dan keluar dari Sekte Suan Yi saya dengan bebas. Dia tidak boleh dibiarkan melukai Sekte Suan Yi. Jika tidak, sesuatu akan terjadi pada Sekte Suan Yi cepat atau lambat." Master Sekte Suan Yi muncul di tangannya, pedang panjang. Pedang panjang adalah artefak hukum. Seluruh tubuh dikelilingi oleh cahaya gagak emas yang berputar-putar dengan api merah. Sebagai kepala sekte, ketika orang luar masuk dengan gegabah, dia secara alami harus memimpin dengan memberi contoh. Alexei harus mati.
Selain itu, kultivasi Xuanyi adalah hukum api yang tidak cocok dengan air dan api. Dalam latihannya yang panjang, teknik air es Xuan Yunzi kekanak-kanakan seperti anak kecil. Tuan Sekte, berhenti! Xuan Yunzi berteriak keras, tetapi dia tidak bisa mempengaruhi pedang merah gagak emas. Suara raungan Jinwu bergema melalui kehampaan dan pedang raksasa telah bergerak menuju Alexei dikelilingi oleh hukum yang menakutkan. Bersambung.